lagi tentang memberi. Memberi. No korupsi. Ayolah kita memberi kepada Tuhan waktu, tenaga, dan harta kepada Tuhan. Dan yang paling berharga seluruh hidupmu sebagai persembahan hidup kepada Tuhan. Prinsip-prinsip memberi jadi pedoman. Beri dengan sukacita sampai terasa, sesuai dengan imanmu dan kemampuan. Yang terbaik sudah diberikan Tuhan padamu. Prinsip-prinsip memberi jadi pedoman. Beri dengan sukacita sampai terasa, sesuai dengan imanmu dan pengharapan. Yang terbaik sudah diberikan Tuhan padamu. Yang terbaik sudah diberikan Tuhan padamu. Ngopi dulu sebelum buat karya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bertemu kembali dalam Ragiku bersama Pendeta Najarudin. Kali ini kita akan membahas seorang ASN, seorang pegawai Raja Ahab. Namanya siapakah dia? Nah, saksikan bersama-sama. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, no korupsi, no nepotisme. Itulah dia orangnya. Sementara kalau kita saksikan di negeri kita tidak bermaksud menjelek-jelekan, tetapi memang ini kenyataan, korupsi lagi. Kita menyaksikan beberapa waktu yang lalu Kominfo indikasinya korupsi. Menteri Pertanian indikasinya korupsi. Beberapa waktu ya, saudaraku, bukan yang sekarang. Setiap orang dilahirkan bukan untuk meminta, bukan untuk mengambil, bukan untuk mencuri, bukan untuk korupsi. Tetapi setiap orang berpotensi dan Tuhan menghendaki memberi, melayani, dan melayani. Jabatan, harta untuk pelayanan. Kepada yang sudah ikut pileg dan yang akan ikut pilkada, nanti akan menjadi calon legislatif, akan menjadi bupati, akan menjadi wali kota, akan menjadi gubernur. Dan puji Tuhan, presiden sudah dipilih. Saudara, bapak, ibu, Anda ditunjuk. Mungkin akan menjadi menteri. Jangan korupsi. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita baca di dalam firman Tuhan
Ya, kita akan belajar. Kita sudah tahu ada 2 jenis mujizat, yaitu mujizat langsung seperti Elia dipelihara oleh Tuhan lewat burung gagak, dan janda di Sarfat. Mujizat tidak langsung, ya, mujizat proses. Jika kita sakit, kita berdoa, kita berusaha, kita pergi berobat dan kita sembuh. Atau jika kita mau berkecukupan, kita mau berkelimpahan, kita bekerja, kita rajin menggunakan harta dengan baik, dengan bijaksana, dan kita berkecukupan. Sehingga mujizat proses itu terjadi. Kita dapati dari contoh pegawai Ahab. Namanya adalah Obadya. Ini pasal 18, 1 Raja-Raja ya. Kita belajar dari janda Sarfat yang miskin tetapi tidak pelit. Miskin tetapi dermawan. Tidak ada alasan untuk tidak memberi. Tidak ada alasan untuk tidak melayani. Dan hari ini kita belajar dari pegawai Raja Ahab, yaitu yang bernama Obadya. Pekerjaannya, jabatannya, dia adalah pegawai raja. Ia gunakan jabatan dan hartanya untuk melayani Tuhan. Secara khusus dia memelihara 100 orang nabi. 50 satu gua, 50 di gua yang lain. Perhatikan di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 4. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 51 kelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Cerita lebih lengkapnya bacalah seluruh pasal 18 kitab 1 Raja-Raja ayat 1 sampai ayat 15. Saudaraku, tidak disebutkan berapa harta yang dikeluarkan oleh Obadya. Tetapi dari catatan bahwa ia pelihara 100 orang nabi dalam waktu tertentu. Apakah itu 1 tahun, apakah itu 2 tahun, tidak dijelaskan. Apakah itu 3 tahun, tidak dijelaskan. Pastilah sangat banyak biaya yang dikeluarkan oleh pegawai Ahab yang bernama Bapak Obadya itu. Ya, kalau itu 3 tahun misalnya 365 hari itu sama dengan, kalau itu 3 tahun dikali 3 berarti 1095 hari. Makan 2 kali sehari. Ya. 2 kali sama dengan 2190 kali ya sehari. Dikali 100 orang berarti 21.900 kali. 21.900 kali 10.000 misalnya. Akan kita dapati 2.190.000 ya, atau 2 M lebih. Wow, itu perhitungan 1 hari ya. Kali 2 kali makan seharga 10.000 dalam kurun waktu 3 tahun. Nah, kalau jika 2 tahun misalnya, itu berarti 1.420.000. Jika 1 tahun, jumlah yang dikeluarkan oleh Obadya adalah 710 juta. Saudaraku yang dikasih, dari mana uang sebanyak itu? 2.190 juta rupiah. Misalnya kalau dirupiahkan. Apakah Obadya korupsi? Tidak mungkin. Karena pertama, ia takut akan Allah. Orang yang takut akan Allah menjauhi kejahatan. Amsal pasal 8 ayat 13. Yang kedua, pasti ketahuan. Jika ketahuan akan kena ya KPK-nya zaman Raja Ahab atau BPK-nya. Pasti dia dipecat, dipenjara, bahkan bisa saja dia dihukum mati. Masa di tengah-tengah kelaparan kok masih ada yang korupsi? Ingat, ini kemarau yang panjang. Ini adalah bencana bagi bangsa Israel. Dan saya sudah mengarang lagunya kemarin tentang kemarau yang panjang.
menyengsarakan. Bentuk hukuman Tuhan terhadap Raja Ahab dan orang Israel. Dari mana uang sebanyak 2 miliar 190 juta itu? Apakah ia seorang yang kaya? Saya coba mencari referensi. Tidak saya ketemukan atau belum saya ketemukan. Alkitab tidak mencatat. Tidak ada komentar. Yang dicatat Alkitab adalah Obadya memelihara 100 orang nabi. Ada 2 kelompok. 50 kelompok dan 50 di kelompok yang lain. Dalam kurun waktu kita tidak tahu juga. Hanya kita tahu bahwa kemarau itu 3 tahun 6 bulan. Ya. Saat krisis kemarau, Obadya melakukan sesuatu yang spektakuler. Boleh saya sebut itu adalah mujizat. Jika kita teliti, maka Obadya menerapkan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdiknya ia menggunakan kesempatan yang ada. Saat krisis kemarau panjang, ia melayani. Ia seorang pekerja keras, ia seorang ulet. Ia fokus dan berintegritas. Ia menggunakan hartanya untuk melayani. Pasti ia mau hidup prihatin, rela diet, dan hidup sederhana. Tulus, ia tidak melanggar aturan raja. Dia tidak melanggar aturan negaranya. Tidak korupsi. Tidak menyalahkan kekuasaan. Tidak menggunakan jabatan. Tidak menggunakan wewenang yang ada. Apalagi dia korupsi terhadap uang negara. Tujuannya baik, caranya salah, itu tidak berlaku bagi Obadya. Bagi Obadya adalah tujuannya baik, caranya baik, dan harus benar. Misalnya tujuannya mau membangun tempat ibadah, tetapi caranya korupsi atau hasil judi. Maksudnya memang baik, tujuan memang baik, mulia, tetapi caranya salah. Lihat kisah Obadya. Ia mau menolong dengan cara yang baik, dengan tujuan yang baik. Saudaraku, baru-baru ini ramai-ramai ada aras gereja menolak bantuan dari pemerintah. Ya, mau dikasih ini, tetapi ditolak oleh beberapa gereja. Ada yang menerima juga, yaitu hak sih. Saudaraku, apa pelajarannya dapat kita terapkan untuk membangun manusia, membangun gereja? 1, jika diberi jabatan dan kekayaan, gunakanlah untuk melayani. Menyantuni hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan. Itu yang pertama. Ingat, janda Sarfat, hamba Tuhan. Menyantuni hamba Tuhan. Menyantuni orang yang susah, orang yang sangat memerlukan. Para yatim piatu. Lebih-lebih saat yang mengalami kesusahan. Beberapa waktu yang lalu saat mengalami COVID, ya, pandemi COVID-19. Pada waktu itu ada. Dan cara yang kedua adalah tulus ikhlas, jujur, benar, menjalankan tugas, dan jangan menabrak aturan. Yang ketiga, hidup ini singkat. Melayanilah masih ada waktu. Selagi kuat, jangan terlambat. Sekaranglah saatnya untuk melayani. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Jika jemaat ini, jemaat saudara, ingin menanggapi dengan mempraktikkan terhadap hamba Tuhan di tempat saudara, anggota jemaat yang kekurangan, baik silahkan. Jadi hamba Tuhan dipelihara dengan baik, jemaat yang kekurangan dipelihara dengan baik. Itu adalah kehendak Tuhan. Yang kelima, yang sudah ada jabatan, yang sudah ada harta, ayo pakai pelayanan, pakai untuk melayani sesuai dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Ada yang perlu digunakan sendiri, ada yang diperlukan untuk orang lain, ada kalanya digunakan untuk pelayanan.
Yang keenam, yang sudah lakukan seperti yang dilakukan Obaja. Yang suka berbagi, yang suka memberi, saudara harus bangga. Terus bangga. Ayo yang lain ikut. Memberi adalah berkah. Berbahagia memberi daripada menerima. Di alumni STI Angkatan 86, di mana saya ada, kami sudah dan sering berbagi kepada teman-teman yang lain. Dan sedang terus berbuat sesuatu untuk teman-teman yang memang sangat memerlukan. Saya tahu karena saya ada di dalamnya. Dan saya melibatkan diri. Walaupun masih sebatas pada sesama alumni dan alma mater. Di grup pengurus juga berbuat sesuatu. Roti untuk dimakan, benih untuk ditanam. Saudaraku, mari kita menanam benih-benih kebaikan, benih-benih kebajikan akan tumbuh dan dapat dinikmati. Oh rakyat Labora, berdoa dan bekerja, memberi, menabur. Suatu saat Anda pasti akan menuai. Jika tidak saat hidup Anda sekarang ini, anakmu akan menuai, cucumu akan menuai apa yang sudah ditabur. Berilah dengan tulus ikhlas. Percayalah, mujizat masih ada. Setidak-tidaknya Tuhan masih dengar doa kita. Tuhan bekerja baik langsung ataupun lewat proses. In God we trust. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Kembangkan potensi Anda. Kelola potensi Anda. Abaikan ejekan orang lain. Abaikan hinaan orang lain. Anggap itu suatu pecut untuk memacu kita berlari lebih kencang. Tuhan mengasihi dan memberkati saudara sekalian. Selamat memberi, selamat menabur. Semoga kita menuai. Haleluya. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti.